Sebelum kita bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, yaitu berdoa pembuka yang dibawa oleh guru sekolah minggu kita, yaitu Bu Irne. Selamat beribadah teman-teman. Shalom. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan bersatu di dalam doa sebelum memulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Allah Bapa buat di sepanjang kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan selalu membimbing dan selalu melindungi kami Allah Bapa dalam melaksanakan segala aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Hingga kami sudah memasuki ya Tuhan Yesus bulan Februari ini ya Tuhan, minggu ketiga ya Allah Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tiada habisnya berkat yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Allah Bapa buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Di situasi corona ini ya Tuhan Yesus, Tuhan masih memberikan kepada kami ya Tuhan suatu kesempatan ya Tuhan Yesus untuk melayani adik-adik sekolah minggu kami Allah Bapa, walaupun kami hanya berjumpa melalui video ya Allah Bapa. Bapa yang baik, Tuhan juga yang mengurapi ibadah kami ini ya Tuhan, supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengucapkan tita pertama. Ayo sama-sama mengucapkannya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke, anak-anak sekolah minggu semuanya, sekarang kita akan berdoa
memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melaksanakan semua hukum-hukumnya. Yuk, kita sama-sama mengucapkan doanya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semua anak-anak ibu di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kembali kami boleh datang ke hadapan Tuhan pada saat hari ini. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu Tuhan Yesus lewat ibadah kami pada saat hari ini. Tuhan yang baik, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami yang sampai saat hari ini Bapa masih tetap setia menemani kami dalam melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berikan mereka sukacita, kesehatan dan panjang umur, berkat-berkat Bapa sehingga mereka boleh mendidik kami, menjadikan kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang tetap setia sampai pada hari ini Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami semangat untuk tetap melayani hanya di dalam nama Tuhan, sehingga ibadah kami selalu boleh berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Bapa dalam surga, di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih boleh kami rasakan pada saat hari ini Tuhan, biarlah ini menjadi ujian dan boleh menjadi kekuatan bagi kami boleh melewatinya, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap menemani kami dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan yang baik, kami mau juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang pada saat hari ini masih setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati mereka, menemani mereka di masa pendidikan mereka yang pada saat hari ini Bapak mungkin mereka merasakan kendala Tuhan, karena tidak seperti biasa mereka lalui. Tetapi kami yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu Tuhan akan tetap mengikuti arahan Tuhan, dan mereka boleh menjalani kehidupan mereka seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan yang baik, kami mau juga berdoa buat ibadah kami Bapa. Engkau tahu Tuhan, kami tidak melakukannya seperti yang biasa, tetapi kami yakin dan percaya walaupun jauh jarak kami Tuhan, tetapi hati kami satukan lewat ibadah kami, lewat firman Tuhan, lewat lagu-lagu pujian yang selalu kami kumandangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ibadah kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini
sekalian, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita melipat tangan, berdoa, bersyukur kepadanya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau tetap menyertai kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan pada saat ini dengan lagu-lagu pujian kami. Tibalah saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti Tuhan apa yang Engkau minta melalui firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan beserta dengan anak-anak dan para orang tua kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini diambil dari Yohanes 12, Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 16. Mari kita sama-sama mengikutinya di dalam hati melalui video yang akan kita lihat bersama-sama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Nah, anak-anak kami, kita sudah sama-sama melihat video yang sudah kita persaksikan. Di sana dikatakan bahwa orang-orang di Yerusalem menyambut Yesus. Mereka mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus ketika mereka menyambut. Dan kita lihat bagaimana cara mereka menyambut Yesus, anak-anakku. Mereka mengambil pohon-pohon palem, mereka mengambil kain, lalu mereka membentangkannya di sepanjang jalan. Lalu mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus, "Hosana, Hosana." Begitu dengan sukacitanya. Itulah cara mereka menyambut Tuhan Yesus yang dianggap mereka sebagai Raja yang akan menyelamatkan mereka. Anak-anakku yang terkasih, beserta dengan orang tua di rumah, di sini kita melihat ya cara mereka di dalam menyambut Yesus itu. Di dalam kehidupan kita pun, contohnya anak-anak kami, biasanya kalau kamu memiliki satu pengalaman ingin menyambut seseorang yang begitu istimewa, ya, tentu kita akan mempersiapkan diri, ya kan? Contohnya begini, kalau di sekolah kita, ya, kalau dibilang, Bupati mau datang loh ke sekolah kita, katanya. Nah, tentu kita pun beserta dengan para guru akan membuat persiapan, ya kan? Apa itu persiapan yang buat? Nah, kita buat umbul-umbul,
kita hias sekolah kita, lalu dipilihlah orang-orang yang akan memberikan kata-kata sambutan, atau dibuat juga orang-orang yang akan membuat nyanyi-nyanyian atau tari-tarian untuk menyambut orang yang kita hormati itu. Itulah tadi Bupati ya, kalau datang ke sekolah kita. Bagaimana kalau orang mau datang, tamu kita dari kampung, misalnya opung kita. Wah, opung kita udah tua ya kan? Besok opung kita datang loh katanya. Wih, iya, opung datang ya. Nah, dengan sukacita, lalu kita pun akan mempersiapkan diri. Aku nanti mau ada aku kasih sama opung loh. Nanti aku belikan opung kue. Opung kan udah tua, gitu kan? Nanti aku akan memeluk opung. Seperti itu. Jadi kalau kita menyambut orang yang kita sukai, berarti kita mempersiapkan diri kita. Iya kan anak-anak? Nah, kita siapkan hidangan, mama masak enak, dimasakkan daging, masak nasi, semua disediakan. Dibeli buah-buahan, dibeli kue, semua disediakan. Seperti itulah biasanya kita menyambut orang yang kita hormati dan kita sayangi. Itu juga anak-anak kami yang menjadi pelajaran bagi kita pada minggu ini. Bagaimana kita menyambut Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus itu siapa sayang? Yesus itu adalah Raja kita. Dia adalah Juru Selamat kita. Juru Selamat, kalau dibilang Juru Selamat berarti penyelamat kita kan? Ya, Yesus adalah Juru Selamat kita yang menolong kita ya keluar dari lumpur dosa, yang menghapus semua dosa-dosa kita. Supaya bagaimana anak-anakku? Supaya kita bisa masuk ke dalam sorga. Supaya hubungan kita dengan Allah Bapa kita yang di sorga bisa baik kembali. Nah, sorga itu tempat yang bagaimana? Tempat yang penuh dengan sukacita. Nah, di sini tamu kita yang istimewa adalah Juru Selamat kita, yaitu siapa tadi? Yesus. Nah, kita lihat tadi di sini di Yerusalem, orang-orang menyambut dia. Dia naik keledai, disambut, diulu-ulukan, disorak-soraki, dinyanyi-nyanyiin, ya kan? Begitu juga kita dalam kehidupan kita. Cara kita menyambut Yesus dalam kehidupan kita adalah kita mengelu-elukannya, memuji dia. Kalau kita pintar nyanyi, kita selalu memuji Tuhan. Nah, anak-anak kami di rumah, tadi waktu kita memulai ibadah, ada di sini yang gerasak-gerusuk ya, nggak berdoa. Nah, itu berarti tidak mempersiapkan diri ya kan, untuk menyambut kedatangan rajanya. Siapa rajanya tadi? Tuhan Yesus. Di dalam peribadahan kita, dia hadir selalu menyertai kita. Makanya kalau kita beribadah, bagaimana sikap kita menyambut Yesus? Dengan sikap hormat. Karena dia adalah tamu kita di hari Minggu yang indah ini. Iya kan anak-anakku? Ya, jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita harus santun. Kalau dikatakan kita harus berdoa, kita harus berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti di dalam hati. Kalau bernyanyi bagaimana? Kita ikuti lagu pujiannya. Ya kan sayang? Nah, pergunakanlah dirimu ya. Persiapkan bagaimana cara menyambutnya. Begitu juga dalam hidup kita, bagaimana menyambut Yesus. Menyambut Yesus juga dengan membersihkan diri kita. Kan tadi kalau datang tamu di rumah, kita juga ikut bersih-bersih rumah kan? Nah, kita juga perlu membersihkan hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya Yesus hadir di dalam hati kita. Iya kan? Kalau hati kita kotor, mana mau dia datang? Iya kan? Iya, dia tidak akan hadir. Karena apa? Karena pikiran kita, hati kita kotor oleh dosa. Oleh sebab itu anak-anakku, bagaimana itu kalau hati kita kotor, pikiran kita kotor? Bagaimana itu contohnya? Contohnya kalau pikiran kita kotor itu selalu berpikiran yang buruk kita. Hati kita juga seperti itu. Kalau kotor hati kita, berarti ada rasa iri kita.
ada rasa dengki, kesombongan. Nah, itu nggak boleh ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu adalah semua membuat kotor hati dan pikiran kita. Jadi Tuhan Yesus nggak mau masuk di dalam hati kita kalau pikiran kita kotor. Nah, anak-anak kami perlu kita membersihkan hati dan pikiran. Sering-seringlah kita memuji Tuhan, memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memuji Dia? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, berkata-kata yang baik, menolong orang tua, menuruti perintah orang tua, ya, melakukan hal-hal yang baik itu, menolong adik juga, ya, menyapu rumah, banyak hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita untuk menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang pada saat ini tadi kita beribadah, menyambut Tuhan Yesus yang akan hadir. Bagaimana tadi? Kita bersikap hormat, santun. Jangan ada gerasa gerusu, ada yang mengguit ke sana, ada yang mengguit kemari, tidak. Tetapi ibadah ini bisa kamu ikuti di dalam ketekunan, di dalam rasa hormat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Seperti itulah yang menjadi pelajaran melalui firman Tuhan bagi kita di minggu yang indah ini yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Terima kasih buat anak-anak kami, juga para orang tua yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam menyambut Dia, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita selalu di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah Engkau nyatakan bagi kami di pagi yang indah ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan di dalam kesehatan. Terlebihlah Engkau memberkati kami di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Mampukan kami selalu mensyukuri di dalam kehidupan kami melalui apa yang kami lakukan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dan ajari selalu agar kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada para orang tua supaya Tuhan selalu memberikan hati yang penuh tanggung jawab, hati yang penuh kasih dan kesabaran untuk membimbing anak-anak kami Tuhan di dalam peribadahan melalui online. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu. Ampuni kami bila kami berbuat dosa Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami layak Engkau sebut sebagai anak-Mu, dan kami layak Tuhan selalu menerima berkat-berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, untuk menutup peribadahan kita pada hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, persembahannya akan dikumpulkan di rumah masing-masing
dan akan diberikan melalui penatua sektornya masing-masing untuk diberikan ke gereja. Jadi nats firman Tuhan sebagai pengantar kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai ayat ke-18. Begini bunyi firman Tuhan, "Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Untuk menutup acara ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa.